Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui ibadah online. Kita bersyukur 1 minggu Tuhan sudah menyertai kita. Penyertaan Tuhan, tangan penyertaan Tuhan yang mungkin, yang pasti tidak kelihatan bagi kita. Tapi kita boleh merasakannya dengan nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur, mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah hari ini. Dengan penuh hormat, mari kita nyanyikan satu pujian Tuhan Allah hadir. Biarlah kita boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Pada bait yang ketiga saya undang jemaat bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya, sampai selamanya di rumah yang bakal. Dengan tetap berdiri, mari kita mendengarkan nats pembimbing kita yang terambil dari Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur ketika Kristus mau datang mencari kita, memanggil kita untuk hidup dalam anugerah Kristus. Orang yang berada dalam Tuhan adalah orang yang mendapatkan jaminan dalam hidupnya. Jaminan itu adalah jaminan tangan pemeliharaan Tuhan. Tangan yang tak terlihat tetapi terus menyertai anak-anaknya dalam situasi apapun. Mari kita mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus adalah jaminanku yang mulia.
Kita bersyukur memiliki Yesus yang adalah jaminan mulia itu. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita pujikan ayatnya yang ketiga. Serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. 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 Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah dan tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk hambanya penginjil Binardi dan sekaligus penyampaian untuk kita semua bahwa penginjil Binardi saat ini menjalani masa cuti. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati di masa cuti ini. Dimanapun dia berada, di tengah-tengah keluarga, dia boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati. Dan kita juga mau berdoa Bapak Ibu Saudara khususnya untuk pembangunan gedung gereja kita. Tidak henti-hentinya kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dengan iman kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, menyiapkan dana yang kita butuhkan untuk membangun gedung gereja, sehingga jemaat Tuhan dan kita boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita berdoa
malam hari ini jangan lupa saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bersama-sama menghadiri pelatihan misi yang akan dilaksanakan jam 7:30 pada malam hari ini via Zoom. Aplikasi Zoom atau link Zoom-nya nanti akan di-share WA di grup masing-masing komisi, dan kita berdoa supaya melalui pelatihan misi ini kita semua boleh diberkati dan memiliki hal-hal baru dalam pendekatan untuk kepada saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk hambanya Pak Pendeta Johnny Lakawail yang akan menyampaikan materi kepada kita. Dan jangan lupa juga untuk minggu depan juga tanggal 17 Pak Pendeta Amos akan menyampaikan materi misi juga dalam pelatihan misi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bisa hadir di tanggal 10 atau malam hari ini pukul 19.30, dan minggu depan pada tanggal 17 dengan waktu yang sama pukul 19.30. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita dan kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh baik dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk hamba-Mu penginjil Binardi dalam menjalani masa cuti yang ada. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong hamba-Mu dimanapun dia berada, supaya dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitarnya. Engkau berkati setiap urusan yang ada ya Tuhan, biarlah semuanya dapat dikerjakan dan dapat berjalan dengan baik. Dan hamba berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan dan pelayanan yang ada. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Tuhan, kami membutuhkan dana yang sangat besar, tapi kami percaya dengan iman ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan mujizat-Mu sehingga gedung gereja GKI Gracia dapat terbangun. Dan kami berdoa kiranya Engkau menjawab tepat pada waktunya, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama jemaat GKI Gracia dapat memiliki gedung gereja untuk kami boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan, berikan kesehatian bagi kami dalam pelayanan ini ya Tuhan. Berikan kami hati persekutuan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam persoalan, dalam pergumulan yang ada, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi jemaat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami senantiasa, terkhususnya jemaat GKI Gracia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, pada malam hari ini akan dilaksanakan pelatihan misi ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Johnny Lakawail. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah setiap materi yang disampaikan boleh memberkati kami, menguatkan kami ya Tuhan, memberikan kami pemahaman yang baru, bagaimana kami boleh mengalami pendekatan ya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, berikan kami hati ya Tuhan untuk kami boleh menghadiri, ikut bersama-sama dalam pelatihan misi ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang Kristen, dan biarlah ya Tuhan Engkau menanamkan hati misi itu ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, sebagai kewajiban bagi kami ya Tuhan, sebagai orang yang percaya ya Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa kami ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib tidak dapat kita balas, meskipun dengan memberi seluruh harta kita, bahkan nyawa kita. Namun, dengan mengingat pengorbanan Kristus, biarlah boleh terus mendorong kita untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi dasar dan menjadi dorongan kita untuk mau terus melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Mari kita mau angkat pujian hanya oleh darah Yesus. Biarlah kita mengenang pengorbanan Kristus yang menjadi dasar kita mau memberi yang terbaik juga bagi Kristus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan dilawat oleh firman Tuhan yang sanggup mengubah hati dan pikiran kita. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, setiap orang diizinkan Tuhan mengalami setiap kesulitan atau masalah dalam hidup ini. Tapi ketika kita memiliki Kristus yang sudah mati di kayu salib dan menjadi juru selamat kita, yang begitu setia pada kita, yang sering sekali tidak setia padanya. Biarlah jaminan juru selamat itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita melewati lembah kehidupan, mungkin saat-saat hidup kita dalam saat yang tidak baik, tapi kita percaya tangan Tuhan tetap menyertai. Dia tidak meninggalkan kita, bahkan menjadi kekuatan kita dalam hidup ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi
satu kekuatan bagi kita dan untuk membawa kita masuk ke dalam firman. Mari kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Yesus kekuatanku. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan sama-sama, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Mari setiap kata-katanya boleh kita resapi dengan baik. Mari kita mengingat akan kehidupan kita di mana Tuhan begitu banyak menolong kita, bahkan selalu menolong kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Benar Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di
Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh dan kami rindu ya Tuhan, hidup kami diubahkan untuk boleh bersandar kepada penyertaan Tuhan. Terpujilah Bapa kami di surga, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal 15, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Sekali lagi, dalam Keluaran pasal 15, ayat ke-22 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak mendapat minum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Menunjukkannya kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen seringkali terjadi musibah dan kegagalan atau kemalangan merupakan bagian bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada seluruh manusia yang hidup di tengah dunia ini. Pergumulannya bisa saja kelaparan, bisa saja kekurangan secara finansial atau kekurangan secara bahkan kekurangan rohani ya, itu menjadi sebuah bentuk kekurangan karena dia merasa tidak tercukupi atau tidak merasa dikasihi oleh Tuhan begitu. Itu menjadi satu masalah juga, kekurangan begitu. Karena di sini seringkali kekurangan atau masalah itu terjadi bukan karena hal-hal yang dikatakan adalah peristiwa-peristiwa yang besar saja. Justru kemalangan-kemalangan kecil yang terus bertumpuk tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah dibawakan di dalam doa. Menjadi satu bumerang kembali kepada dia di waktu yang akan datang. Hingga muncul satu pernyataan kepada jemaat atau orang Kristen yang telah mengatakan, saya ini telah ikut Tuhan sekian tahun. Tetapi apa arti penyertaan Tuhan itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan klasik begitu ya. Ketika seseorang sudah menjadi jengah atau bosan atau merasa tidak lagi mengerti bagaimana Tuhan mau mengerjakan yang baik dalam hidupnya itu seperti apa, timbullah pertanyaan demikian. Seolah-olah Bapak Ibu kalau kita mau menggambarkan pertanyaan orang demikian itu seperti orang yang baru kenal dengan Tuhan dan telah mengalami satu ujian yang sedang dia hadapi dan dia bertanya, apa sebenarnya bukti penyertaan Tuhan itu? Tapi Bapak Ibu dalam hal ini beda konteks. Orang yang baru mungkin kita masih bisa maklumi karena dia baru saja mengenal siapa Tuhan Yesus dan bagaimana dia akan bekerja dan bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat dan pertolongannya kepada orang. Tetapi bagaimana jika ini berlaku kepada kita yang telah lebih dari bertahun-tahun atau belasan bahkan puluhan tahun ikut Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini menjadi satu hal atau menjadi sebuah ujung tombak yang berbahaya bagi iman orang Kristen
ketika dia sampai kepada titik pertanyaan itu tetapi tidak punya konsep penyertaan Tuhan yang benar, atau dia memiliki konsep penyertaan Tuhan yang keliru, sehingga satu waktu atau satu masa atau satu momen bisa menjadi titik di mana ia akhirnya memutar balikan dan berbalik hadap dari jalan yang benar, dari kebenaran Kristus kepada jalan yang lain yang dia anggap adalah pertolongan yang sejati atau penyertaan dari Tuhan yang sejati. Bapak Ibu sekalian, ini terjadi niscaya sebagai manusia, kita tidak akan pernah hilang dari persoalan hidup. Kita tidak akan pernah, tidak akan ada masalah di waktu-waktu yang mendatang. Bahkan setiap persoalan itu pasti menimpa kita, keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan sekali lagi. Apa arti penyertaan Tuhan itu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca di dalam Keluaran pasal 15 tadi, di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah satu bangsa yang baru keluar, yang dikatakan bangsa yang nekat, boleh dikatakan baru keluar dari penjajahan Mesir, dibawa oleh satu orang yang memang adalah pangeran pada waktu itu, yang sudah berpuluh-puluh tahun melarikan diri karena dia telah membunuh, dan kembali disuruh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari penjajahan Mesir. Secara logika di dalam pikiran manusia, ini adalah satu peristiwa atau satu komitmen yang sebenarnya sangat ekstrim dilakukan oleh orang-orang Israel untuk percaya kepada Allah yang waktu itu hanya mengirimkan satu pelarian yang kembali kepada bangsanya. Ini ekstrim sekali. Kenapa saya mengatakan ekstrim, Bapak Ibu sekalian? Kita perlu melihat di dalam sejarah kehidupannya orang-orang Israel di tanah Mesir, sekalipun mereka diperlakukan sebagai pekerja-pekerja kasar atau sebagai budak-budaknya orang-orang Israel, Bapak Ibu, setidaknya mereka makan. Itu yang pertama. Setidaknya mereka makan dan minum, ya. Makan dan minum, karena Sungai Nil tidak terlalu jauh dari lokasi kerajaan kerajaan Mesir itu sendiri. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sekalipun mereka bekerja sebagai budak, anggaplah sebagai manusia pada waktu itu yang belum ada hukum HAM, yang belum ada peraturan-peraturan yang lebih manusiawi seperti pada hari ini. Mereka adalah manusia-manusia atau buruh-buruh atau para pekerja-pekerja budak-budak yang cukup beruntung untuk bisa makan, hidup, dan melanjutkan kehidupannya. Sekalipun kalau dikatakan memang tidak akan menjadi sehebat atau semegah orang-orang Mesir pada umum yang lain. Tetapi setidaknya mereka punya satu kepastian, mereka makan. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu permasalahan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Di dalam perjalanan kepada tanah perjanjian, mereka ada yang berangkat bukan karena iman yang sepenuhnya mutlak kepada Allah. Sekali lagi, ada banyak orang Israel yang berangkat dari tanah Mesir, tetapi mereka bukan berangkat karena komitmen atau karena mengenal siapa Allah mereka, tetapi karena mayoritas keluarga mereka atau sanak saudara mereka telah dipanggil dan keluar pada waktu itu. Jadi berbondong-bondonglah mereka akan berangkat dari tanah Mesir bersama keluarga, bersama orang sebangsanya dipimpin oleh Musa, pergi dari tempat itu. Jadi ingat, belum dan bahkan bukan semua orang mengerti komitmen kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kita tidak perlu aneh ketika mendapati orang-orang Israel yang sekalipun dikatakan sebagai bangsa atau umat pilihan pada waktu itu, dan mereka berangkat bukan dengan komitmen yang sungguh, tetapi mereka berangkat karena yang lain juga berangkat, ya wis lah saya ikut aja lah. Bapak Ibu sekalian, persoalan ini timbul karena komitmen mereka. Mereka tidak mengerti apa arti penyertaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika orang-orang Israel telah menyaksikan, ya sekali lagi orang-orang Israel telah menyaksikan Allah membuat
tiang awan pada waktu siang hari atau tiang api pada waktu malam hari. Mereka berpikir bukan Allah tetapi Musa. Penyebabnya adalah Musa, bukan Allah. Sekali lagi mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan benar dan bagaimana Tuhan telah memimpin mereka dari waktu ke waktu. Itu semua tidak ada di dalam benaknya orang-orang Israel. Sehingga tidak aneh penyertaan Tuhan adalah sebagai gambaran yang asing bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka selalu bertanya kepada Musa dan bukan kepada Allah. Inilah yang sebagai orang Kristen kita perlu perbaiki Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara berpikir kita bahwa Tuhan dan penyertaannya, gambarannya bukanlah menjamin hidup kita bebas dari masalah. Bapak Ibu hati-hati dengan pola pikir yang seperti ini justru membuat kita terjebak di dalam satu kondisi yang kelak nanti kita akan menyesali bahwa Tuhan sepertinya tidak tolong kita. Kita justru menjadi kecewa kepada Tuhan. Mengapa? Karena teologinya, karena pengetahuan dan karena pemahamannya, sudut pandang pemahamannya, mengukur pertolongan Tuhan berdasarkan tindakan-tindakan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati ini yang perlu kita perbaiki sebagai orang Kristen. Berpikirlah bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya seperti jawaban-jawaban secara fisik. Berpikirlah dan melihat dan imani bahwa penyertaan Tuhan bisa datang dengan berbagai macam wujud dan cara, bahkan lewat orang-orang. Tetapi ingat, siapa yang menggerakkan itu semua? Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika saya berkata berkecukupan senantiasa artinya penuh kelimpahan atau tidak ada kesusahan secara ekonomi dan finansial. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan kehidupan para rasul, hamba-hamba Tuhan, yang mereka hidup melayani Tuhan pada masa itu. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan berbagai latar belakang dari orang-orang itu dipanggil untuk mengikut Tuhan. Dari yang pemungut cukai, ada yang menjadi nelayan, ada yang Lukas sebagai dokter, ada Paulus seorang teolog dan kepala imam Yahudi. Dari latar belakang mereka secara perekonomian sebelum mengikut Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dikatakan cukup terjamin dengan segala masing-masing pekerjaannya mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dikatakan harga mengikut Tuhan, bahwa mereka hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada waktu itu, itulah yang terjadi ketika para rasul dipanggil, mereka berkomitmen sepenuhnya untuk ikut Tuhan. Dalam arti mereka ikut sepenuh-penuhnya menjadi para rasul dan belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menariknya kalau kita melihat di dalam teks Paulus, bagaimana Paulus itu di dalam kehidupannya banyak ditolong oleh pelayanan, banyak ditolong oleh seorang perempuan yang namanya Chloe. Chloe ini adalah seorang perempuan yang pada masa itu cukup berkuasa di otoritas Romawi, dan dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pelayanan Paulus adalah pelayanan yang disupport salah satunya oleh Chloe, wanita bijaksana yang mengasihi Tuhan, yang menyupport pelayanannya Paulus. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menyatakan bahwa jaminan hidup kepada setiap orang terhadap kecukupan itu tidak ada. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya untuk Paulus tetap bisa melangkah demi langkah. Bahkan Paulus sendiri membuat tenda untuk membiayai kehidupan dan pelayanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat bahwa penyertaan Tuhan bisa datang dari berbagai macam cara, bahkan orang, bahkan kemampuan yang kita miliki untuk membuat kita bisa melangsungkan hidup terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi, untuk bisa terus melangsungkan hidup memuliakan Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan tidak pernah datang untuk hidup yang menunjukkan orang-orang yang percaya kepadanya jatuh ke dalam dosa. Ingat, Tuhan sebagai Bapa yang baik tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk diturunkan kepada anaknya tanpa dia jaga sepenuhnya.
Bahkan perumpamaan tentang anak yang hilang pun bapaknya tahu. Ketika anaknya belajar merasakan bagaimana tajamnya duri yang melukai anaknya, yaitu durinya itu adalah pergumulan hidup. Ketika dia sudah habis memfoya-foyakan uang dan hartanya, dia kembali kepada bapaknya. Anaknya telah merasakan duri dan sakitnya kehidupan tanpa bapaknya. Anaknya telah mengerti bagaimana rasanya keterpisahan dan terbuang tanpa bapaknya. Dan Allah pun yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang sama menjaga kita. Tetapi kadang Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah menjanjikan segala sesuatu tercukupi apa yang kita dapatkan. Tetapi satu janji yang tidak pernah tidak pernah hilang. Setiap langkahmu, setiap pergumulanmu, setiap semangatmu yang mau patah, Tuhan tegapkan lagi supaya kita bisa hidup di dalam terang kebenarannya. Itu penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan bukan membuat tidak ada orang yang mengalami masalah, tidak ada orang yang mengalami kesulitan finansial. Karena Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau kita tidak punyai. Bapak Ibu, waktu 2014 saya mendengarkan khotbah seorang pendeta. Saya sudah lupa nama pendetanya siapa. Tetapi dia khotbah dengan satu penggal kata yang sangat luar biasa dari seluruh khotbahnya. Ia berkata demikian. Bapak Ibu punya jam kan? Bapak Ibu punya handphone. Bapak Ibu punya pakaian-pakaian yang bagus untuk Bapak Ibu datang ke gereja. Ingat, Bapak Ibu itu dari Tuhan. Karena itu dari Tuhan, ingatlah sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa berikan lebih daripada apa yang Bapak Ibu miliki. Jangan menganggap segala sesuatu sebagai milik kita pribadi. Tetapi anggaplah segala sesuatu miliknya Tuhan. Sehingga satu waktu ketika masalah dan musibah menimpa kita sekalian, engkau tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi engkau akan bersyukur kepadanya. Bahwa God is good all the time. Tuhan itu baik sepanjang masa. Demikian perkataan Bapak Pendeta. Itu adalah pernyataan yang benar sekali berdasarkan Alkitab. Bahwa di mana yang orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka belum mengerti. Tetapi Musa sekali lagi sampaikan kepada Tuhan di ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sekali lagi kepadanya. Sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Air itu bisa jadi dipakai untuk orang-orang Israel. Air itu yang padahal pada masa itu, pada waktu itu, orang Israel tidak beranggapan bahwa itu air itu gak akan bisa dipakai di daerah ini, maka sampai dikasih nama Mara, pahit. Gak akan bisa. Tetapi dari balik segala kata yang tidak mungkin, mustahil, Tuhan gak bisa tolong, Tuhan gak bisa lakukan. Tuhan bisa menjawab doaku, ini solusinya. Bukan itu, tetapi Tuhan bisa menunjukkan dengan caranya sendiri. Bapak Ibu hati-hati ketika kita menimbang sekali lagi. Bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, yaitu dengan membuat kita kecukupan. Hati-hati, kita sedang memanfaatkan Tuhan. Kita sedang berusaha aji mumpung dengan Tuhan. Mumpung Tuhan bisa kasih, ya kita minta sebanyak-banyaknya. Hati-hati Bapak Ibu, kita gak menjadi orang yang seperti itu. Tuhan panggil kita menjadi anak-anak yang setia dan percaya kepadanya. Bukan menjadi orang yang oportunis kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mau mengingatkan untuk kita. Dalam beberapa waktu ini saya memperhatikan di dalam berita-berita, Bapak Ibu pasti setidaknya ada satu kali berita mengenai pinjaman online. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya mau menghimbau kita untuk berhati-hati melalui pinjaman online. Berhati-hati di sini adalah yang pertama, hati-hati dengan tempat meminjamnya. Yang kedua adalah hati-hati dengan egonya kita ketika pinjam uang. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, sekalipun kita kenal Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak
pengen punya uang, bukan berarti kita tidak butuh uang. Kita tetap butuh, kita sama seperti manusia lain yang membutuhkan uang untuk bisa bertransaksi dengan barang-barang yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kecenderungan manusia berdosa dan tanpa kerendahan hati dan tanpa menundukkan diri di dalam penyertaan Tuhan, seringkali apa yang dia miliki dia habiskan untuk satu hari, apa yang dia miliki dia habiskan untuk sehari, apa yang dia miliki dia habiskan untuk satu hari. Sehingga Bapak Ibu, ketika pinjaman online itu hadir di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada masa ini menjadi satu celah untuk keluar dari masalah, tetapi di jalan lain menjadi jalan yang begitu licin yang akan siap memplesetkan kita jatuh ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa ketika ada orang yang berdoa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya rindu, hidup saya sehat, hidup saya baik, hidup saya tidak sakit-sakitan. Tuhan sembuhkan kesehatan saya supaya saya tetap fit dalam menjalani hari-hari. Tetapi Bapak Ibu, dia merokok. Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau bertanya satu hal. Kalau kita berdoa tanpa kita melakukan dan berkomitmen untuk menjalankan apa yang diperlukan untuk mencapai doa itu, kira-kira Tuhan berikan enggak? Dia berdoa supaya dikasih kesehatan, supaya enggak cancer paru-parunya gara-gara merokok. Tapi merokok setiap hari. Terjawab nggak doanya? Saya pikir barangkali bapaknya masih tidur di siang hari. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin. Bukan karena saya mengecilkan kuasa Tuhan, bisa aja kan Tuhan sembuhkan, betul. Tetapi Tuhan mengatakan dengan hikmat engkau berdoa. Atau dengan kaitannya dengan pinjaman online. Bapak Ibu, orang Kristen ada, saya dapati kisah dari Jakarta, jemaat di Jakarta. Dia melakukan pinjaman online dan terlilit hutang begitu. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa membayar dan melunasi hutangnya. Apakah kira-kira Tuhan akan memberikan uang langsung sekitar katakan 10 juta untuk melunasi apa yang didoakan, yaitu hutang yang Bapak Ibu ini alami? Tidak. Jawabannya apa? Bekerja dan bayar hutangmu. Setelah hutangnya lunas, jangan meminjam lagi. Itu adalah jawaban. Di dalam prosesnya adalah Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaan yang tulus dan jujur. Supaya kita dari penghasilan kerja payah kita, jerih payah kita bisa membayar hutang dan membiayai hidup kita. Itu namanya hikmat. Itu namanya jawaban doa yang didasari oleh hikmat dan pertolongan Tuhan. Bukan semata-mata kita perlu Tuhan, saya sudah pinjam online kemudian terlilit hutang. Tolong Tuhan 10 juta. Bapak Ibu hati-hati, Tuhan bukan pinjaman online. Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah Allah semesta yang kekal dan suci. Tidak bisa kita permainkan dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati, penyertaan Tuhan bukan berarti kita akan berkecukupan secara finansial. Tetapi Tuhan akan mampukan kita yang kekurangan finansial hari ini. Tuhan mampukan Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang mungkin pada saat ini mengalami kekurangan finansial, bekerja dengan baik. Bekerja dengan tulus, bekerja dengan serius dan sungguh di hadapan Tuhan. Jangan karena di hadapan bos. Itu adalah bukti dan dedikasi kita. Tuhan, saya siap, doa saya dijawab. Saya siap melihat penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Dan Bapak Ibu yang terakhir, yang ketiga adalah penyertaan Tuhan, artinya Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Di dalam Keluaran yang ayat yang ke-26, Bapak Ibu, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, ini adalah menjadi satu peringatan kepada kita sekalian bahwa sangat sulit bagi orang Israel untuk mengerti bagaimana penyertaan Tuhan. Sehingga perasaan bahwa Tuhan tidak menolong mereka dari masalah kesulitan-kesulitan membuat orang-orang Israel marah kepada Musa. Ini adalah kembali gambaran yang sama, sudah 3 kali terulang di dalam 2 poin sebelumnya. Orang Israel marah karena mereka tidak mau mengerti dan tidak mau membuka matanya
Dan mereka tidak mau membuka hati bahwa Tuhan telah mendahului pekerjaan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi masalah ketika kita terus menganggap bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak menolong, dan Tuhan tidak menolong. Dari satu kejadian kecil yang hari ini, yang pada saat itu orang-orang Israel hadapi, yaitu gak ada air. Karena masalah yang begitu kecil, orang Israel kecewa dan marah, komplain kepada Musa bahwa Tuhannya telah meninggalkan dan menelantarkan mereka. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, disinilah bagaimana dosa itu betul-betul menutup dan membungkam mata, telinga untuk kita bisa melihat dan mendengar bagaimana Tuhan telah bekerja. Kalau kita mau mengingat dan melihat kembali kepada teks-teks sebelumnya, bagaimana orang Israel, bagaimana justru nenek moyang mereka sendiri, yang nenek moyangnya menyembah kepada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berdedikasi kepada Tuhan dan telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Keturunannya justru hari ini di dalam teks Keluaran adalah keturunan yang mereka tidak melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati di dalam pola pikir kita, dalam sudut pandang kita. Kecenderungan kita mengucilkan Allah, kecenderungan kita mengucilkan pekerjaan dan pertolongan Tuhan karena masalah yang kita hadapi hari ini sungguh-sungguh tidak sportif, sungguh-sungguh tidak adil, dan sungguh-sungguh berdosa karena kita sedang menyepelekan Tuhan, karena kita sedang menganggap bahwa Tuhan diam hari ini. Yang kemarin-kemarin bagaimana? Yang sudah-sudah bagaimana? Bukankah itu sudah cukup banyak pertolongan Tuhan yang Dia telah nyatakan? Bahkan mungkin Tuhan telah nyatakan sebelum kita berdoa. Ia sudah jawab terlebih dahulu. Wah, Bapak Ibu sekalian, begitu beratnya dan begitu berbahayanya ketika kita punya pandangan yang ekonomis, yang sifatnya hitung-hitungan dengan penyertaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bungkam di waktu-waktu susah kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab dan Dia hening sepanjang waktu. Nyatanya tidak, Bapak Ibu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, Allah bekerja dari tempat yang tersembunyi. Bahkan Ayub menyadari ketika Ayub berkata, Tuhan sebenarnya bagaimana cara pikirmu dan cara kerjamu ya Allah. Ketika Ayub ditunjukkan kepada Allah, Allah memberikan penglihatan. Begitu besarnya semesta Allah ini atur dan segala macam. Kita itu hanya titik kecil, bahkan titik pun tidak cukup besar untuk menggambarkan kita dan masalah kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, di balik segala sesuatu yang sedang terjadi, Ia melirik engkau dan saya hari ini. Dari segala semesta yang sedang berputar pada saat ini. Dari segala orang yang ada di planet bumi ini. Mata Tuhan tidak pernah berpaling dari engkau dan saya. Dan mata Tuhan akan terus memandang kepada engkau. Dan tangannya yang besar dan ajaib yang akan memampukan engkau di dalam penyertaannya. Menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak akan salah. Bapak Ibu, kita tidak perlu tahu segala sesuatu tentang rencana Allah untuk mengatakan, ya Tuhan saya siap untuk ikut rencanamu. Karena engkau memiliki iman, Allah Roh Kudus ada dalam hatimu. Ketika engkau mau berdoa, Tuhan saya rindu di dalam penyertaan Tuhan. Saya rindu mau melangkah dalam satu pergumulan ini ya Tuhan. Saya berdoa di dalam iman, Tuhan saya tidak akan tahu apa yang terjadi yang depan. Saya tidak akan tahu, saya cuma bisa menebak-nebak ya Tuhan apa yang akan terjadi ketika saya mengambil keputusan ini dan itu. Tapi aku tahu apapun yang terjadi,
Apapun yang telah kukerjakan, aku landaskan mulai dari doa. Aku kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah mendahului pekerjaanku. Dan Tuhan juga akan terus mengerjakan sampai pada akhirnya. Aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Baik buruk menurut ukuran saya, susah atau mudah waktunya yang akan datang ke depan, Tuhan, saya tahu Engkau tidak akan tinggalkan saya. Itu iman. Itu penyertaan sejati. Dan itulah iman terhadap penyertaan daripada Tuhan. Tidak perlu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi engkau tahu, engkau ada dalam tangan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan tuntun umatnya pada jalan yang tidak mungkin salah. Sekalipun kita bingung apa yang akan terjadi. Sekalipun kita bahkan melihat bahwa Tuhan, apakah engkau akan meninggalkan saya? Imanmu yang sendiri akan menyanggah perkataan pikiranmu yang berdosa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu, percayalah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu yang luar biasa untuk kita. Untuk jemaat Tuhan, untuk keluarga, untuk pribadi lepas pribadi. Lihatlah penyertaan Tuhan, bukan kepada masalah yang kau hadapi hari ini. Tetapi lihatlah penyertaan Tuhan. Dari segala waktu yang telah ia bimbing hingga engkau berdiri hari ini. Ebenezer, sampai hari ini, sampai titik ini, Tuhan telah pimpin kau. Itu adalah penyertaan Tuhan yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang dahulu adalah Tuhan yang sama yang telah membawa engkau hingga berdiri hari ini. Dia adalah Tuhan yang sama yang setiap hari akan membimbing dan akan menguatkan hati dan langkah kakimu untuk menghadapi segala masalah pergumulan yang kau akan jalani sepanjang hari itu. Dan dia adalah Tuhan yang sama yang esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, dan waktu-waktu seterusnya yang akan terus menyertai engkau dalam segala yang kau akan lalui, suka duka, susah ataupun senang, berat atau mudah. Dia adalah Tuhan yang telah berjalan terlebih dahulu di depanmu. Jangan engkau takut. Penyertaan Tuhan nyata bagi orang yang percaya dan memiliki iman yang teguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap jemaat Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kami. Ya Bapa, tolong kami, supaya kami mampu melihat bagaimana Tuhan boleh menunjukkan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, mampukan kami ya Bapa, rendahkan hati pikiran kami. Supaya kami mampu melihat bahwa Allah bekerja luar biasa. Allah bekerja dari tempat yang tersembunyi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anaknya yang percaya kepadanya. Terpujilah Bapa kami yang di surga, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui ibadah hari ini jemaat Tuhan boleh diteguhkan imannya, boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari arah Roh Kudus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh.
Amin. Amin, jemaat Tuhan, ibadah kita selesai, silahkan untuk ambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.